Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah, gimana kabarnya? Baik. Baik anak-anak sekalian. Kok nggak ada yang menjawab anak bapak ini semuanya? Sudah sarapan kan anak? Alhamdulillah sudah. Baik. Ini sebelum kita mulai belajar, mari bapak absen dulu ya satu persatu. Mulai dari Aziz, kemudian Halimah, baik, hadir. Abdul Razak hadir. Baik. Kemudian, nah ini ada anak baru. Baik, anak baru. Ya, nanti kita kenalannya di belakang ya sama anak baru ya. Baik anak-anak semuanya. Bapak kira semuanya sudah masuk kelas dan mulai dan bisa untuk mengikuti belajarnya seperti biasa. Nah, sebelum kita mulai belajar, coba ketua kelas siapkan dulu belajar bersama. Nah, mana ketua kelasnya? Coba disiapkan. Nah, baik. Apa ya? Boleh jadi. Dulu tuh aku hampir rusak aja Rabbi tuh. zidni Iya kan? ilma warzuqni fahma. Amin. Baik anak-anak, Jadi mudah-mudahan dengan diawali kita berdoa, mudah-mudahan apa yang kita dapatkan nanti berkah dan bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. jadi Baik anak-anak, anak-anak masih ingat pelajaran yang kemarin? Apa ayo? Siapa yang masih ingat? Tentang apa? Baik. Tentang keberagaman umat manusia. Sekarang, baiklah, kita akan memasuki pembelajaran yang atau yang selanjutnya, yaitu menyambut usia balik. Nah, baik anak-anak, apakah anak-anak sudah pernah mendengar kata-kata balik? Ya, ada yang masih ada pernah mendengar, baik. hanya istri. Ada yang belum. Nah, Hmm? Apa? oke, baik. Pintar anak-anak ya. Baik anak-anak. Nah, ini akan Bapak tampilkan. Nah, akan Bapak tampilkan sebuah slide tentang menyambut usia balik. Nah, sebelum masuki materi, apa sih tujuan pembelajaran kita pada kali ini? Yang pertama adalah mampu memahami menyambut usia balik. Yang kedua, mampu menjelaskan tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Baik anak-anak, nah sebelum kita mulai belajar, mari kita bernyanyi dahulu sebagai rasa cinta kita kepada Republik Indonesia dan rasa nasionalisme kita. Menyanyi Halo Halo Bandung aja anak-anak ya. Yuk. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, ibu kota kenang-kenangan. Oke, baik anak-anak, tepuk tangan semuanya. Coba ada. Oke. Nah, coba anak-anak amati apa Lembek yang banget. sedang Bapak tampilkan di Lembab depan. banget cuci ya. Apa ini anak-anak? Nah, ini ada anak baru lahir, ada yang Oh, masih ini merangkak, juga. ada yang masih kecil, dewasa, Ini yang masih oh. sampai ke
tua. Nah, inilah gambar perkembangan Biasa lulus kok. anak atau Tangan langsung perkembangan nggak ada. manusia di Nggak lulus. dunia ini. Pembimbing Nah, ngaji. baik. Enggak. Nah, Untuk sekarang tangan. kita masuk ke fase mana ini? Yang nomor 3 kah, keempat kah, atau kelima? Yang mana? Coba. Yang ke? Ya, yang keempat. Baik. Ada lagi yang menjawab? Yang kelima? Baik. Pinter anak-anak. Ya. Nah, ini coba. Oh, ini ya. Alhamdulillah aku sudah balik. Siapa ini? Gambar siapa ini? Gambarnya Rasma atau gambarnya Mail? Ya, ini anak perempuan dan ini anak laki-laki. Ya, dia menyatakan bahwa alhamdulillah saya sudah balik. Ya, apa sih balik itu? Nah, coba anak-anak semuanya baca kisah berikut ini. Ayo, dibuka bukunya halaman ke 61. Semuanya dibuka anak-anak ya. Nah, kita baca bersama-sama dan cermati. Nah, baik. Sudah dibaca anak-anak ya? Nah, ini adalah materi atau bacaan kepada anak laki-laki dan kepada anak perempuan yang yang memasuki usia balik. Nah, apa sih balik itu? Bapak mau tanya, apa sih balik tadi? Balik sampai, oke, pinter. Siapa tadi? Ajis. Ya, Ajis. Ya, sampai Ajis ya. Nah, secara bahasa balik artinya sampai. Menurut istilah, balik ialah kedewasaan bagi seorang muslim. Bagi anak laki-laki ditandai dengan keluarnya sperma atau mani atau sedang mimpi basah. Bagi laki-laki, bagi perempuan yaitu ditandai dengan keluarnya darah haid. Pintar. Nah, ini tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih. Nah, siapa yang tahu anak-anak Bapak tentang ilmu fikih? Siapa? Oke, Pak Ilman, bagus. Hukum Islam. Siapa lagi yang tahu tentang cara sholat? Pinter. Siapa lagi? Tentang kita beribadah. Pinter anak-anak Bapak. Ini Bapak jelaskan ya. Fikih ialah ilmu tentang hukum Islam. Nah, fikih juga membahas tentang cara-cara, tata cara aturan ibadah yang baik yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau yang berhubungan dengan sesama manusia. Nah, di antara pembahasan ilmu fikih tersebut, di dalamnya ada tanda-tanda balik, tanda-tanda balik. Nah, di sini tanda-tanda balik terjadi pada anak laki-laki dan juga anak perempuan. Nah, ini anak-anak Bapak semuanya yang laki-laki maupun perempuan pasti akan mengalami yang namanya balik. Jika anak laki-laki yang pertama tadi yaitu keluar sperma atau mimpi basah dan juga khusus terdapat terhadap perempuan yaitu apa? Keluarnya darah haid. Pinter anak Bapak. Nah, penjelasannya yang pertama menurut fikih tanda-tanda balik adalah mimpi basah. Mimpi basah. Apa sih mimpi basah itu? Pasti anak-anak Bapak semuanya dulu pernah bertanya, apa sih mimpi basah itu? Pernah nggak di pikiran anak-anak itu mimpi basah itu seperti ini? Cuman dengar-dengar ataukah ngompol? Tidak, ya. Jadi mimpi basah itu
adalah tanda seorang atau tanda anak laki-laki sudah menginjak dewasa. Itu. Biasanya mimpi itu terjadi ketika usia anak-anak sudah 9 tahun atau lebih. Nah, apabila mimpi basah itu terjadi, maka anak-anak sekalian bukan tergolong lagi namanya anak-anak, akan tetapi sudah dewasa. Mimpi basah juga terjadi pada perempuan. Nah, ini mimpi basah. Kemudian, anak yang mimpi basah atau sedang berhadas besar, ya, atau disebut dengan junub. Junub yaitu orang yang sedang hadas besar. Bagaimana cara mensucikan hadas besar tersebut? Yaitu dengan mandi wajib. Mandinya itu ya mandi seperti biasa, tapi mengalirkan air dari ujung rambut. Nah, mana ujung rambut kalian? Kalau tak ada rambut botak macam apa? Nah, yang penting tumbuhnya rambut itu di mana? Nah, itulah ujung rambut sampai ke ujung kaki. Semuanya basah, harus basah, wajib basah, tidak ada yang menghalanginya. Ya, oke. Nah, tahukah anak-anak bapak semuanya apa yang keluar pada mimpi basah tersebut? Ayo, ada yang tahu? Ada yang tahu? Nah, baik, Bapak jawab. Ya, mimpi atau air yang keluar pada mimpi tersebut, mimpi basah tersebut adalah berupa cairan atau yang dinamakan dengan sperma. Nah, jika anak-anak Bapak semuanya di rumah bangun pagi-pagi, tiba-tiba kasurnya itu basah, tiba-tiba beleak, kata orang Bagan ya, tanya sama ayahnya, "Ma, ini apa? Pak, ini apa?" Ya, ditanyakan ke orang tuanya. Nah, pasti ayah dan orang tuanya itu menjawab nanti. Itu adalah bahwa tanda-tanda baliknya sudah terjadi pada anak-anak Bapak. Jadi anak-anak Bapak tidak dianggap lagi sebagai anak-anak, tapi sudah dewasa. Baik, selanjutnya. Nah, ini haid bagi perempuan menurut ilmu fikih. Haid juga menstruasi. Apa sih haid? Apa sih menstruasi itu? Yaitu darah yang keluar dari rahim perempuan atau kemaluan perempuan secara normal. Nah, jadi anak perempuan secara tiba-tiba itu mengeluarkan darah yang berwarna kecoklatan dari alat kelaminnya atau dari rahimnya. Jangan khawatir dan jangan takut karena itu sudah menjadi kodratnya sebagai perempuan. Jika tidak keluar malah itu yang berbahaya. Ya. Nah, jadi anak bapak yang purawan itu jika ada hal terjadi demikian jangan takut. Baik anak-anak ya. Nah, haid itu tidak pasti waktunya kapan, tidak tertentu. Baik malam, pagi, siang, sore. Nah, sedang berolahraga, sedang beribadah, tiba-tiba keluar. Nah, tidak bisa ditentu. Nah, apa saja larangan di dalam haid bagi perempuan yaitu melakukan kewajiban. Nah, ini kewajiban sana ya, kewajiban atau beribadah seperti sholat, seperti seperti apa? Seperti puasa. Jadi dilarang melakukan hal-hal yang diwajibkan seperti tersebut. Yang ketiga, tanda-tanda balik menurut ilmu fikih genap berusia 15 tahun. 15 tahun ya, 15 tahun. Pak, saya umur 13 tapi sudah keluar haid, keluar sperma atau mimpi basah. Nah, itu sudah balik anak-anak, sudah dewasa. Jika belum, tunggu saatnya umur maksimal itu 15 tahun. Jika tidak keluar 15 tahun, Pak, saya kok nggak keluar-keluar, kok nggak ada mimpi basah atau gimana? Nah, anak-anak Bapak sudah dianggap dewasa. Ya, anak-anak ya. Baik, paham anak-anak? Nah, masuk usia balik itu meskipun tidak ada tanda-tanda balik. Baik anak-anak semuanya, tepuk tangan kita untuk pelajaran kali ini. Biar semangat, ayo. Oke, kita ice breaking dulu ya.
Nah, ini ice breaking kita kali ini. Biar tambah semangat, biar tambah fresh lagi, ayo kita tepuk tangan. Biar bapaknya ini dulu, kemudian diikuti anak-anak ya. Tepuk tangan gimana? Bila kau ingin tahu tanda dewasa. Nah, baik anak-anak ya. Oke, bapak nyanyi dulu, nanti baru diikuti. Bila kau ingin tahu tanda dewasa, bagi anak pria dan wanita, telah mimpi basah bagi pria wanita, keluar darah haid untuk wanita. Jika 15 tahun umurnya, maka masuk usia dewasa. Walau tak keluar darah dan tidak mimpi basah, ia wajib taati syariah. Oke, bisa anak-anak? Oke, kita sekali lagi ya. Satu, dua, tiga. Bila kau ingin tahu tanda dewasa bagi anak pria dan wanita, telah mimpi basah bagi pria wanita, keluar darah haid untuk wanita. Jika 15 tahun umurnya, maka masuk usia dewasa. Walau tak keluar darah dan tidak mimpi basah, ia wajib taati syariah. Oke anak-anak, baik semuanya pinter ya. Oke, kita lanjutkan lagi anak-anak. Nah, bagaimana sih tata cara mandi besar itu? Nah, yang pertama adalah mencuci tangan. Ya, apabila ada kuman atau kotoran di tangannya, kita wajib mencucinya terlebih dahulu. Ya, kita cuci tangan semuanya, kemudian mencuci alat kelamin dari tangan kiri kita. Nah, ini tangan kiri. Oke. Kemudian membersihkan tangan kiri, menggosokkan ke atau tanah. Kalau dahulu tidak ada sabun, berarti tanah anak-anak ya. Nah, sekarang sudah ada sabun ya pakai sabun. Kemudian berwudu. Ya, wudu sempurna dari mencuci muka, tangan, gosok rambut, basuh telinga dan kaki. Oke, anak-anak. Kemudian menyela-nyela rambut. Nah, ini rambutnya yang panjang, yang gondrong, nanti disela-selakan biar air itu masuk ke dalam pori-pori kepala, pori-pori botak kita ini ya, semuanya harus masuk air. Kemudian menuangkan air pada anggota badan. Nah, menuangkan ya. Bukan kita menyelup tapi air itu yang kita tuangkan ke dalam badan kita. Kemudian membasuh kaki sampai basah. Gitu anak-anak ya. Nah, larangan apa sih ketika kita berhadas besar baik laki-laki maupun perempuan? Yang pertama adalah sholat. Nah, ketika anak-anak bapak semuanya berhadas besar di sholat itu dilarang kecuali dia sudah suci. Kedua, membaca, menyentuh, membawa Al-Quran itu tidak tidak boleh. Membaca tidak boleh, menyentuh tidak boleh, apalagi membawa itu tidak boleh. Ya. Kemudian tawaf. Nah, tawaf ini saat melakukan haji. Kemudian berdiam di masjid atau iktikaf. Nah, itu larangan-larangan bagi orang yang berhadas besar. Sholat tidak boleh, membaca, menyentuh, membawa Al-Quran tidak boleh, tawaf, kemudian diam di masjid. Baik, anak-anak, ada pertanyaan semuanya? Tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Nah, ini ada tugas bagi anak-anak semuanya. Coba buat kesimpulan apa yang anak-anak tahu tentang mimpi basah tersebut. Kemudian juga ada buat kesimpulan tentang pengertian haid. Ini tugas anak-anak ya. Sudah ditulis anak-anak ya? Nah, ini sudah. Oke, baik. Selanjutnya ini tugas kelompok nanti. Ya, masing-masing anak akan berbeda pengalamannya bermimpi basah. Demikian, demikian pula yang dialami kakak atau temannya. Nah, ini dia kalian mewawancarai
kakaknya atau mamanya ya, ceritakan, wawancarakan. Diwawancara ditanyai. Nah, besok kalian ceritakan di kelas. Baik. Sudah paham anak-anak? Sudah ya? Oke, baik. Kemudian, nah masuklah kita ke pembelajaran terakhir yaitu kesimpulan. Nah, apa sih balik tadi itu, anak-anak? Masih ingat kan tadi kesimpulannya balik itu apa? Dewasa. Ilmu fikih itu tadi apa? Ilmu tentang mempelajari ilmu Islam. Baik. Fikih juga membahas tentang cara dan aturan beribadah kepada Allah dengan baik dan benar sesuai syariat agama Islam. Nah, ini tanda-tanda balik menurut ilmu fikih: mimpi basah yang pertama, yang kedua haid bagi haid bagi perempuan dan genap berusia 15 tahun. Nah, ini besok ini ya. Apa nih? Balik menurut ilmu biologi ini besok kita akan belajar. Kemudian yang perempuan akan tanda-tanda baliknya atau tanda-tanda balik perempuan tadi itu akan mengalami menstruasi atau haid. Nah, biasanya itu terjadi pada sebulan sekali atau 28 hari dalam satu bulan itu pasti perempuan akan mengalami haid. Baik. Nah, ini untuk tugas di rumah anak-anak. Jangan lupa dikerjakan. Nah, ini akan Bapak share nanti ke grup sekolah, minta bantu ke kakaknya, ke orang tuanya. Nah, ini ada kuis ya, aplikasi kuis. Nanti dari itu dijawab oleh anak-anak. Orang tua hanya membantu, membantu membuka, kemudian anak-anak mengisi. Nanti jawabannya sudah ada di Bapak. Siapa yang betul semua, siapa yang salah. Baik anak-anak ya, bagus, pintar semuanya. Kemudian untuk pembelajaran berikutnya, yaitu apa sih pelajaran berikutnya? Yaitu untuk fikih juga, yaitu kewajiban setelah usia balik. Apa sih kewajiban kita setelah usia balik? Apakah kita harus main-main seperti sekarang? Apakah kita harus banyak bercerita tanpa data atau sebagainya ya anak-anak ya? Nah, beribadahlah sesuai ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak semuanya, sudah paham? Sudah. Baik. Nah, kalau sudah, Bapak minta ketua kelas untuk menutup doa. Doa pulang atau kita tuh sama-sama ya. Baik, kita tutup sama-sama dulu. Baru nanti ketua kelasnya menyiapkan dan doa pulang. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita tutup pelajaran kita pada kali ini dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada pagi hari ini bisa bermanfaat untuk anak-anak semuanya dan dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan sampai lalai terhadap sholatnya ketika kita sudah balik. Baik, anak. Ayo, ketua kelas disiapkan, kita pulang. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. 'ala Allah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyul azim. Cukup sekian pertemuan kali ini. Bapak akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.